Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1450. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ayo pergi, kata Kincen. Setelah mengatakan itu, Kincen memimpin Nona Sikong Anyun dan langsung masuk menuju ke dalaman tanah lelur kegelapan. Baru setelah itulah semua orang di lapangan pun tahu apa yang ditunggu Kincen. Apakah anak ini benar-benar menunggu kedatangan dari Sien Supreme? Mendesis, semua orang pun saling memandang dan tersentak. Memang benar, dengan kekuatan Sien Supreme, selama dia mau, dia bisa datang ke sini hanya dalam waktu satu batang dupa. Karena Sien Supreme berada di benua Hiu ini. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Kincen tidak hanya tidak akan melarikan diri setelah membunuh Kaisar Shi, tetapi juga tetap tinggal di sini untuk menunggu kedatangan dari Sien Supreme. Orang gila, orang ini orang gila. Semua orang nampak curiga. Mereka tidak mengerti kepercayaan diri macam apa yang dimiliki oleh anak ini. Beraninya dia tidak memandang Sien Supreme sedikit pun di matanya. Bahkan jika Kincen sebelumnya telah membunuh klon spiritual dari Sien Supreme, tetapi itu hanyalah klon spiritual dengan penampilan asli dari Sien Supreme yang tak terkalahkan. Selama dia datang sendiri ke sini, maka dia mungkin akan mendapat menghancurkan anak ini sampai mati. Namun Kincen benar-benar tidak takut sama sekali kepada Sien Supreme, membuat semua orang tidak tahu apa yang dimiliki oleh Kincen yang dia andalkan. Setelah mengalami kekacauan seperti itu, jumlah orang kuat yang berada di tanah lelur kegelapan menjadi lebih sedikit, terutama tidak ada satupun dari sekte Kaisar Shi yang ada di sini. Sebelumnya sekte Kaisar Shi itu adalah salah satu dari 3 kekuatan besar, dan ada banyak orang kuat di sini dari sekte Kaisar Shi. Namun Kincen dan Sikong Anyun telah membunuh seluruh tim penegakan hukum dari sekte Kaisar Shi, dan mereka juga telah membunuhnya, Yi Lao dan juga putra Kaisar Shi. Berita itu segera menyapu seluruh tanah lelur kegelapan seperti angin kencang dalam sekejap. Hal ini pun membuat takut banyak orang kuat dari sekte Kaisar Shi. Mereka pun mengungsi satu demi satu, dan para prajurit dari sekte Kaisar Shi tidak berani untuk tinggal di sini bahkan sebentar pun. Sekarang ada orang kuat yang tinggal di tanah lelur kegelapan dari berbagai kekuatan, tetapi pasti tidak ada satupun dari sekte Kaisar Shi Hen. Namun banyak orang juga yang penuh rasa ingin tahu tentang Kincen dan sangat terkejut di saat melihat Kincen terus pergi masuk ke kedalaman tanah lelur kegelapan. Orang-orang seperti mereka tidak bisa mendekati pinggiran tanah lelur kegelapan sedikit pun, karena kedalaman tanah lelur kegelapan itu adalah area terlarang, dan rumor mengatakan bahwa bahkan nenek moyang dari 3 kekuatan besar pun tidak berani menginjakkan kaki di sana. Terutama di bagian terdalam dari tanah lelur kegelapan. Di sana terdapat area terlarang yang diselimuti oleh kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Pada saat ini seseorang diam-diam mengawasi Kincen untuk melihat kemana dia pergi. Sementara Kincen saat ini terus melangkah lebih dalam. Dan ketika Kincen melangkah semakin dalam, semua orang pun menjadi semakin ketakutan. Apakah orang ini benar-benar akan pergi ke wilayah terlarang di tanah lelur kegelapan? Semua orang pun tidak bisa menahan napas dan berkata dengan gugup. Pada saat ini semua orang di tanah lelur kegelapan memperhatikan setiap gerakan Kincen, menunggu hasil yang akan terjadi, dan ingin melihat Kincen memasuki area terlarang dengan mata kepala mereka sendiri. Sebab selama bertahun-tahun tidak ada seorang pun kecuali nenek moyang dari 3 kekuatan besar yang dapat memasuki kawasan itu, dan setiap orang telah mencoba memasukinya. Semua orang yang memasukinya, yang mencobanya itu akan mati. Setelah nenek moyang dari 3 kekuatan besar masuk, mereka juga menetapkan aturan. Tidak ada yang diizinkan masuk dengan mudah, karena itu adalah area terlarang kematian. Pada tahun-tahun awal masih ada orang yang mencoba memasukinya, karena beberapa orang yakin bahwa ada rahasia dan harta karun klan kegelapan yang mengejutkan di sana. Bahkan ada harta karun peninggalan keluarga kerajaan teratas yang menyerbu alam semesta. Harta karun seperti itu cukup untuk membuat anggota klan kegelapan manapun menjadi gila dan membuat orang dapat mengambil risiko yang sangat besar. Namun dalam ratusan juta tahun terakhir, ketika semua orang yang memasukinya, semuanya mati dan tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Semua orang secara bertahap menyerah untuk memasuki tempat ini.
Terlebih lagi seiring berjalannya waktu, kawasan itu menjadi kawasan istimewa dan orang luar tidak bisa masuk meskipun mereka menginginkannya. Namun sekarang Qin Chen sebenarnya ingin memasuki area terlarang seperti itu yang langsung mengejutkan semua orang. Mustahil. Banyak orang terkesiap bukan hanya karena sifat menakutkan dari kawasan terlarang itu, tetapi juga karena dalam ratusan juta tahun terakhir mereka belum bisa memasuki kawasan itu, dan orang yang masuk kepada kawasan itu akan langsung dimusnahkan. Di sana itu menjadi zona kematian yang nyata. Saya khawatir orang ini ada di sini hanya untuk mencobanya. Sejak nenek moyang dari 3 kekuatan besar memasuki area tersebut dan kemudian keluar, bahkan orang yang paling menakjubkan dan jenius pun tidak dapat masuk. Lalu apalagi orang ini? Meskipun orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan masih sangat muda, namun dia hanyalah setengah langkah supreme. Apakah dia benar-benar bisa masuk ke kawasan terlarang tersebut? Banyak orang berbicara secara diam-diam. Sementara saat ini dalam perjalanan, bahkan Nona Si Kong Anyun pun mencegah Qin Chen untuk masuk. Nona Si Kong Anyun memberitahu Qin Chen bahwa ayahnya telah memberitahunya bahwa di daerah terlarang itu ada sisa-sisa banyak leluhur yang jatuh yang menyerbu alam semesta waktu itu. Masing-masing leluhur itu memiliki kultivasi supreme, dan mereka semua lebih kuat daripada Asura Supreme sebelumnya. Mereka semua telah jatuh di sana, dan selama ratusan juta tahun kuburan darah yang mengerikan itu membentuk batasan yang menakutkan, mencegah siapapun untuk masuk. Siapapun yang masuk meskipun mereka anggota klan kegelapan itu akan diserang oleh kekuatan di sana dan berubah menjadi bubuk. Namun perkataan Nona Si Kong Anyun ini tidak dapat menghentikan Qin Chen sedikit pun. Qin Chen sudah sangat bertekad karena dia tahu bahwa ada sumber jiwa iblis di sana, dan sisa-sisa orang kuat dari klan kegelapan yang tersisa di sana tidak tidur. Tetapi mereka terus-menerus mencoba menguraikan sumber jiwa iblis di sana yang ditinggalkan oleh leluhur iblis abis. Senjatanya dibatasi mencoba menangkap sumber jiwa iblis. Setelah mereka mendapatkan senjata sumber jiwa iblis, maka mereka akan bisa mengendalikan seluruh dunia iblis. Entah berapa lama, tetapi Qin Chen akhirnya sudah sampai di luar area terlarang. Qin Chen lalu masuk bersama Nona Si Kong Anyun yang bertekad untuk mengikutinya. Ketika Qin Chen dan Nona Si Kong Anyun mengambil langkah pertama, hati banyak orang di luar merasa berdetak dengan kencang dan mereka menjadi gugup. Mustahil. Adegan selanjutnya langsung mengejutkan banyak orang. Melihat pemandangan seperti itu, beberapa orang bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Pada saat ini sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan yang luar biasa, karena Qin Chen dan Nona Si Kong Anyun melangkah masuk ke dalam area terlarang dan berjalan lebih dalam ke area tersebut selangkah demi selangkah. Ini tidak mungkin. Seseorang pun menghirup udara dingin dan berseru. Dalam sejarah tanah leluhur kegelapan tidak ada yang mampu menerobosnya selama bertahun-tahun. Namun sekarang Qin Chen dan Nona Si Kong Anyun telah berjalan selangkah demi selangkah ke bagian terdalam dari tanah terlarang. Di bawah pengawasan semua orang, keduanya perlahan berjalan menuju kedalaman area terlarang dan boom! Di area terlarang yang gelap, langit dan bumi berguncang dan ada aura gelap yang mengepul terus-menerus melonjak. Itu berdampak kepada kedua Qin Chen seperti lautan luas. Kekuatan ini mengandung niat membunuh yang mengerikan itu terus-menerus meresap ke dalam tubuh Qin Chen dan juga Nona Si Kong Anyun. Boom! Seketika wajah Nona Si Kong Anyun menjadi pucat dan dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Nona Si Kong Anyun, dia berada di puncak setengah langkah supreme, tetapi dia tidak mampu menahan invasi energi gelap ini sama sekali. Bukan hanya dia, Qin Chen juga saat ini merasakan sedikit sensasi kesemutan di tubuhnya. Kekuatan ini, kata Qin Chen yang mencimpitkan matanya, dan Qin Chen lalu melambaikan tangannya dengan santai dan duar. Sebuah penghalang tak terlihat langsung terbentuk untuk melindungi Nona Si Kong Anyun, membuat tekanan kepada tubuh Nona Si Kong Anyun langsung berkurang. Wajah Nona Si Kong Anyun berubah sedikit merona, dan dia bahkan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih Tuan Muda, kata Nona Si Kong Anyun. Sudah aku bilang, jangan ikuti aku. Sekarang lihatlah dirimu, kata Qin Chen yang menggelengkan kepalanya sedikit. Namun Nona Si Kong Anyun buru-buru menjawab. Tapi Tuan Muda, bagaimana saya bisa membiarkan Anda? Tuan Muda masuk sendirian dan mengambil resiko sendirian. Dan ada satu lagi orang yang membantu Anda. Itu akan menjadi perubahan, kata Nona Si Kong Anyun. Dia pun menggeretakkan giginya. Ayahku memiliki istana di sini. Dia pernah memberitahuku bahwa jika aku menghadapi bahaya di tanah leluhur kegelapan, dimanapun aku berada, aku akan melaporkan namanya secara langsung. Jadi menurutku, mendengar itu Qin Chen pun tersenyum. Oke, saya tidak bermaksud menyalahkan Anda,
Ikuti saja saya, tetapi Anda harus mengikuti saya dengan cermat, karena jika tidak, saya tidak bisa menjamin keselamatan Anda, kata Qinchen. Tangan seputih salju Nona si Kong Anyun pun segera memegang lengan baju Qinchen dan berkata dengan wajah yang cerah, "Terima kasih Tuan Muda," kata Nona si Kong Anyun. "Gadis kecil ini, bukankah dia jatuh cinta kepadamu?" kata leluhur naga Hong Wang di dunia yang kacau. Leluhur naga Hong Wang berkata, "Ini sangat tidak masuk akal. Anakmu ini tidak lebih baik dari Tuan Naga ini. Kamu bahkan tidak setampan Tuan Naga ini dan kamu tidak sekuat Tuan Naga ini. Tetapi kenapa kamu ini terlalu populer di antara kalangan wanita? Karena semua gadis kecil dari klan kegelapan di alam semesta ini bahkan tertarik kepadamu," kata leluhur naga Hong Wang. Mendengar itu, Qinchen lalu berkata dalam hati, "Diam." Lelaki tua ini yang biasanya pendiam menjadi sangat bersemangat jika menyangkut wanita. Qinchen bahkan meragukan apakah naga tua ini mati di zaman kuno itu karena seorang wanita. Qinchen terlalu malas untuk memperhatikan naga kuno. Qinchen lalu mengangkat kepalanya dan merasakan dampak di depannya. "Kekuatan gelap teratas," gumam Qinchen. Kekuatan kegelapan yang menimpa Qinchen saat ini sangat menakutkan. Itu sangat kental dan mendekati tingkat suprem. Hal ini menyebabkan bahkan seseorang jenius seperti Nona si Kong Anyun terluka dalam sekejap. Dan kekuatan kegelapan seperti itu terus-menerus berdampak, dan Anda dapat merasakan bahwa semakin masuk ke dalam maka semakin kuat dampaknya. Tidak heran jika hampir tidak ada orang yang bisa membobol kawasan terlarang kegelapan ini. Bahkan Qinchen merasakan sensasi perih. Dia takut ahli suprem biasa menerobos, maka dia akan memuntahkan darah dan terluka. Hanya sampai di sini. Kemudian di depan batasan terlihat nampak meni udara mencegah Qinchen untuk masuk. "Pembatasan ini," kata Qinchen, dia mengangkat tangannya dan segera merasakan aura menakutkan dari pembatasan tingkat suprem meni udara. Nona si Kong Anyun pun juga langsung tersentak. "Ini adalah pembatasan tingkat suprem," kata Nona si Kong Anyun. Dia terkejut. Tidak heran dalam ratusan juta tahun terakhir hampir tidak ada seorang pun yang mampu menerobos area terlarang ini. Karena dengan batasan tingkat suprem ini saja, tidak ada orang kuat yang bisa menerobos masuk ke sana. "Tuan Muda, pembatasan suprem ini hanya dapat ditembus oleh ahli suprem. Jadi kita," kata Nona si Kong Anyun. Namun sebelum Nona si Kong Anyun selesai berbicara, Nona si Kong Anyun lalu melihat Qinchen mengulurkan tangannya dan seketika menyentuh secara langsung pembatasan di depannya. Tangan Qinchen langsung menyentuh pembatasan tingkat suprem itu dan kemudian terjadi ledakan. Seluruh batasan segera bersinar dalam sekejap dan batasan yang tak terhitung jumlahnya beredar dengan cepat. Itu berkumpul menuju Qinchen, seolah-olah mereka akan melancarkan serangan sengit. "Tuan Muda, hati-hati," seru Nona si Kong Anyun. Dia lalu memegang jimat yang ditinggalkan ayahnya. Namun sebelum pembatasan ini dapat melancarkan serangannya, banyak pembatasan di depannya tiba-tiba bersinar perlahan. Tangan kanan Qinchen berbunyi duar dan pesona khusus berkembang. Di bawah desakan Qinchen, pembatasan di depan Qinchen perlahan-lahan bersinar sebelum kemudian terbuka, memperlihatkan sebuah celah. Bibir Nona si Kong Anyun pun tiba-tiba terbuka ketika melihatnya dan matanya membulat. "Ini," Nona si Kong Anyun hampir tidak percaya. "Ayo pergi," kata Qinchen. Dia tersenyum dan melangkah masuk ke dalamnya dengan ekspresi tenang. Selama periode waktu ini, Qinchen tidak hanya berkeliaran di benua Heiyu, tetapi Qinchen juga telah belajar sedikit tentang kekuatan pembatasan klan kegelapan. Saat itu Qinchen mampu menembus pembatasan dan menerobos masuk ke benua Heiyu ini. Sekarang pemahamannya tentang kekuatan pembatasan klan kegelapan telah meningkat pesat. Bagaimana pembatasan tingkat suprem ini bisa menghentikannya? Dan boom, Qinchen dan Nona si Kong Anyun sosoknya bergoyang dan tiba-tiba menghilang dari sana. Sekarang, dunia luar pun sepenuhnya menimbulkan keributan. Anak laki-laki itu dan Nona si Kong Anyun telah menghilang. Apakah mereka berdua benar-benar memasuki area terlarang? Bagaimana ini mungkin? Menakutkan sekali. Sudah berapa ribu tahun, belum ada satu orang pun yang bisa memasuki kawasan terlarang tanah leluhur. Namun tidak disangka-sangka, saya melihatnya hari ini. Suara terkejut terdengar dan banyak orang yang nampak terkejut dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Sementara saat ini di dalam area terlarang, begitu Qinchen masuk ke sana, ekspresi Qinchen tiba-tiba berubah dan duar. Segera kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menyerang. Saya kemudian melihat awan hitam tak berujung menutupi langit di depan Qinchen. Kuburan darah besar berdiri di antara langit dan bumi itu, nampak mekar dengan gelombang aura yang sangat mengejutkan.
Pada saat yang sama, kegelapan di sekitar Kincen sepertinya merasakan invasi orang luar. Cahaya darah gelap langsung berubah menjadi tombak berwarna darah yang mencapai langit. Dan tombak berwarna darah itu meledak ke arah Kincen dan juga Nona Si Kong Anyun di bawah. Dan duar. Kekosongan di depan mereka berdua pun meledak secara langsung. Dan tombak berdarah itu berisi cahaya tak berujung, menekan Kincen dan juga Nona Si Kong Anyun dan jatuh lurus ke bawah. Ketika tembakannya itu jatuh, perasaan krisis yang kuat muncul di benak Nona Si Kong Anyun. Seolah-olah Nona Si Kong Anyun sedang menghadapi kematian dan dia memiliki ilusi bahwa dia akan musnah dalam sekejap. "Tuan muda, hati-hati," kata Nona Si Kong Anyun. Dia pun mengatupkan giginya dan meraung. Kekuatan supreme setengah langkah keluar dari tubuhnya secara seketika. Kekuatan di tubuhnya mengembun dan langsung berubah menjadi pedang yang mencapai langit dan menebas tombak berdarah itu dengan satu serangan. Tombak itu jatuh, cahaya pedang pecah dan Nona Si Kong Anyun pun langsung terlempar ke belakang. Di saat dia terjatuh, tubuhnya mulai roboh dan cahaya jiwanya mulai meredup. Sebuah pedang, tetapi tubuhnya langsung hancur, jiwanya bahkan terluka. Nona Si Kong Anyun langsung tercengang. Ini, bagaimanapun dia adalah seorang jenius di ranah setengah langkah puncak supreme. Dalam hal kekuatan sebenarnya dia bahkan telah mendekati ranah supreme. Tetapi dia dikalahkannya dengan satu tembakan tombak berdarah tersebut. Pada saat ini mata Kincen juga menyusut. Serangan tingkat supreme. Kincen langsung mengangkat kepalanya dan melihat tombak berdarah itu berkumpul lagi. Setelah satu tembakan, nampak itu akan meledak lagi ke arah Kincen. Melihat itu mata Kincen dingin dan kekuatan kegelapan yang tak terbatas langsung berkumpul di tangan kanannya dan kemudian meninju. Duar. Tinju gelap yang menakutkan segera menyapu dan kemanapun tinju itu menyapu, kekosongan itu langsung luntur lapis demi lapis. Tombak yang keras dan berdarah itu pun seketika bertabrakan dengan tinju yang dilepaskan oleh Kincen. Kekuatan tinju hitam Kincen bertabrakan dengan tombak berdarah di kehampaan dan raungan yang mengguncang bumi seketika bergema. Pusaran ruang besar langsung muncul di tempat serangan kedua belah pihak bertabrakan. Ruang ini bahkan tidak dapat menahan kekuatannya dan bahkan runtuh. Tombak berwarna darah itu juga runtuh tepat di bawah tinju Kincen. Dan kekuatan tinju Kincen juga langsung hancur, berubah menjadi aura gelap yang menyebar ke segala arah. Mata Kincen sedikit menyipit. Kekuatan tombak berdarah ini lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Di antara langit dan bumi, seruan lembut tiba-tiba terdengar. Suara sangat pelan, tua, sederhana, dan tak bernyawa terdengar. Seolah-olah barang antik tua yang telah tertidur selama ratusan juta tahun merangkak keluar dari kubur dan berbicara dengan dingin. "Menarik sekali, kamu bisa memblokir serangan leluhur ini. Sayang sekali, siapapun yang menerobos area terlarang pasti akan mati," kata suara tua itu. Setelah kata-kata tua itu jatuh, tombak berdarah lainnya tiba-tiba mengembun lagi di kehampaan. Boom! Begitu tombak berdarah ini mengembun lagi, guntur darah tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Dan cahaya guntur darah itu pecah, seperti ular guntur berdarah yang meliuk-liuk di kehampaan. Kilat berdarah ini diberkati pada tombak berdarah, dan aura destruktif yang menghancurkan dunia menyebar seketika. "Guntur darah gelap," seru Nona Si Kong Anyun. Ini adalah serangan mengerikan yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang telah menguasai hukum kegelapan yang sangat kuat. Ya, itu adalah guntur darah hitam. Gadis kecil itu memiliki beberapa pengetahuan yang baik, kata suara tua itu, dan kemudian boom. Setelah seruan Nona Si Kong Anyun, tombak berdarah berisi guntur yang mengerikan ini tiba-tiba meledak. Kemanapun tombak berdarah guntur itu lewat, kekosongan langsung terkompresi menjadi satu titik dan tombak berdarah itu tiba-tiba menghilang. Tidak, itu bukan menghilang, tetapi itu terlalu cepat hingga bahkan tidak terlihat. Dan saat berikutnya, duar, tombak berdarah guntur ini tiba-tiba muncul kembali dan saat ini, ujung tombak itu telah tiba di depan Kincen, itu hanya berjarak 1 meter dari Kincen. Pemandangan tajam seketika melintas di mata Kincen, aura kegelapan di tubuh Kincen langsung mendidih, lalu kemudian melayangkan tinju lagi dan duar. Dengan tinju yang sama, semua kekuatan kekosongan di depan Kincen langsung mengembun, seolah-olah terkondensasi menjadi satu titik dan kemudian tinju itu bertabrakan dengan tombak berdarah. Segera raungan bergema dari tabrakan itu. Kekosongan di area ini langsung runtuh dan semua materi musnah dalam sekejap. Di tengah raungan yang dahsyat, hantaman mengerikan langsung meledak ke tubuh itu. Dengan keras Kincen pun mundur dengan gila-gilaan dan Kincen terlempar ribuan kaki jauhnya ke belakang. Begitu Kincen berhenti dan menstabilkan sosoknya, kekosongan di belakang Kincen hancur, tidak dapat mampu menahan dampak ini.
Tuan muda, seru Nona si Kong Anyun, dia tampak gugup. Hei, diblokir lagi. Tetapi ini belum berakhir, kata suara tua kuno itu. Dia berkata dengan dingin. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh lagi. Dan petir berdarah yang menakutkan tiba-tiba muncul di kehampaan di sekitar Qingchen. Meskipun tombak berdarah guntur sebelumnya telah dihancurkan, namun guntur darah hitam ini tidak hancur. Dan pada titik tertentu itu telah tiba di sekitar Qingchen itu berderak dengan darah yang tak terhitung jumlahnya. Kilatan berdarah yang tak terhitung jumlahnya langsung menutupi Qingchen dan Duar. Cahaya guntur berwarna darah mengalir deras ke tubuh Qingchen. Ekspresi Qingchen pun sedikit berubah. Guntur berwarna darah ini mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan, yang jauh lebih menakutkan daripada serangan klon spiritual Sien Supreme sebelumnya. Qingchen merasa bahwa jika dia membiarkan guntur berdarah ini mengamuk di tubuhnya, maka kemungkinan besar Qingchen akan terluka. Mata Qingchen pun menyipit dan dia hendak mengaktifkan darah Raja Kegelapan, namun di saat itu tiba-tiba, boom, ketika guntur darah hitam ini memasuki tubuh Qingchen, guntur darah itu seketika menghilang dalam sekejap, seolah-olah itu hilang ditelan laut. Tidak, itu tidak menghilang, tetapi sepertinya itu diserap oleh tubuh Qingchen. Qingchen pun mengeluarkan tangannya dan berdentur. Kilatan guntur berdarah langsung terbentuk di telapak tangan Qingchen. Nampak itu berkedip terus-menerus. Ekspresi Qingchen pun tiba-tiba menjadi aneh. Tubuhnya ternyata dapat menyerap guntur darah hitam ini. Tetapi ternyata tubuhnya juga mampu mengembunkan kekuatan guntur darah hitam ini. Mungkinkah itu karena garis keturunan gunturku? Kata Qingchen, hatinya tergerak. Terlepas dari kemungkinan ini, Qingchen tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Tetapi apakah darah gunturku, garis keturunan gunturku, itu masih bisa menyerap darah guntur biasa dari klan kegelapan ini? Namun di saat Qingchen sedang bingung, saat ini terdengar sebuah suara. Guntur penghakiman ilahi benar-benar kuat. Orang tua dari klan kegelapan ini benar-benar berani menggunakan guntur darah hitam untuk berurusan denganmu. Dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Kata leluhur naga Hongwang, dia tiba-tiba berkata, penghakiman guntur ilahi. Leluhur naga Hongwang, tahukah kamu dengan kekuatan guntur di tubuhku? Kata Qingchen, dia berkata dengan ragu. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia pertama kali bertemu dengan leluhur naga Hongwang, leluhur naga Hongwang pernah berkata bahwa guntur di dalam tubuh Qingchen itu adalah guntur penghakiman ilahi.